Kalau cerita mistis yang di sana kemarin terakhir ya hanya melihat nenek-nenek, tapi nenek-nenek itu diam nggak bicara. Iya, kalau warga ada, ya ceritanya sama, ketemu nenek-nenek, tapi nenek-nenek itu cuma mesen kalau ada ular, maksudnya jangan diapa-apain gitu. Sambil Dika foto, kita tanya Nyai dulu. Sosok pocong, 5 pocong yang ada di sini, Nyai. Itu kenapa mereka ada di situ dan apa kepentingan mereka di situ apa, Nyai? Mereka diundang untuk tinggal di sini. Jadi mereka menjaga lokasi ini. Karena diundang oleh ular yang tadi Nyai ceritakan di awal kita masuk pintu gerbang. Dan mereka ini sangat-sangat tidak suka sama manusia. Mereka nggak suka sama kita. Beda dengan anak-anak yang di sana. Okay. Anak-anak di sana kayak kepo, kayak mereka ngelakuin apa sih, kayak asik banget, kayak mereka nganggep kita tuh kayak tontonan. Oke. Dan mereka kayak anak-anak yang lagi nonton sesuatu pertunjukan kan dia pasti akan happy. Iya. Beda ini. Ini lagi mengancam sekali. Oh, oke. Jadi mereka memberikan ancaman ke kita. Kenapa? Tuh. Sekarang mereka marah. Iya. Mystery Seekers. Kameranya nggak mau. Memorinya. Tiba-tiba aja kayak error kayak gini nih. Iya. Pas. Tapi ini tadi sebelumnya lu udah cek semua aman-aman kan? Aman. Ini pas katanya ada 5 sosok pocong, pas gua fokusin ke situ, tiba-tiba kayak gini nggak mau. Coba gua foto tempat lain ya. Masih ada potongannya. Masih. Nih, Mas. Oh, di atas. Iya. Ini di sini. Ini di sini. Tadi itu maaf saya. Ya. Ini di belakangnya Mas Dika. Itu satu dengan Dika. Ini semuanya ganas. Ini nggak kayak pocong-pocong yang kita biasa lihat kayak di emperan pinggiran jalan, kuburan sembarangan. Ini beda. Auranya ini kuat. Ini beda yang ini ya. Beda sekali. Makanya mereka nih Coba dicek. ada lima kayak apa ya Mas ya? Kayak ngegame. Biasa kan pocong itu kayak solo ya. Iya. Dia sendiri. Ini tuh berlima. Terus pas gua foto lagi, sekarang kamera gua mati. Oke. Kemudian mereka menjawab tantangan kita dengan angin yang menurut mereka kalau orang-orang awam akan kabur, akan lari, akan takut. Tapi wajar sih, wajarnya karena saya aja yang udah istilahnya memang terbiasa untuk berinteraksi sama mereka lewat teknologi. Tapi pada saat dikasih yang alam seperti ini, angin yang tiba-tiba kencang, itu benar-benar sebagai manusia biasa ya saya ngerasain apa ya, kayak merinding, kayak Iya. kayak ada kekhawatiran sedikit gitu loh. Di situ ada perempuan juga, tapi auranya nggak sekuat mereka. Oke. Ini 5 pocong ini berbeda lah. Kalau gitu langsung aja dulu. Kita ke sana dulu Nyai, karena dari tadi kita udah Nyai udah jelasin beberapa tempat dengan sosok-sosoknya. Coba kita ke bagian sebelah sini. Coba kita dengar dulu nih cerita apa sih yang ada di sini Mystery Seekers. Sebelum ya kita coba untuk berinteraksi. Kita bisa masuk nggak ya? Masuk ke dalam bisa. Pintunya dari sebelah sana berarti Bunda. Dia itu malah di situ ya. Dia ada di dalam sana. Ruangan sana. Oh, di dalam sana. Tapi coba ya, ya izin narik dulu ya. Tak minta sama ibunya dulu. Sepertinya dia ada masalah sama perempuan, jadi dia kurang suka sebenarnya sama Nyai. Dia kurang suka sama perempuan jadi. Sama perempuan. Dia merasa ada masalah. Ini
ini menurut dia Nyai cantik menurut dia. Oke. Jadi dia kayak tidak suka sama perempuan yang cantik tuh, tidak suka. Oh. Kayak ada dendam. Kita bisa coba satu hal di dalam Mystery Seekers. Gue punya ghost trap sensor yang kalau di outdoor pergerakan daun akan gampang trigger sensor itu. Sedangkan kalau di daun indoor kayak gini, itu di dalam nggak ada yang bergerak. Jadi kita bisa pasang satu alat Nyai, ghost trap sensor. Jadi ini adalah sensor inframerah. Iya. Apapun yang melewati sensornya akan membuat alat ini berbunyi. Bisa tuh. Jadi kita bisa coba masukin, taruh alatnya di dalam, dan dari sini mungkin Nyai bisa panggil dia untuk Datangin. pokoknya lewat ke sensor yang kita taruh Insya Allah bisa. supaya bisa bunyi. Kita coba ya. Oke. Hati-hati Nyai. Aku masuk dulu, aku yang pasang dulu alatnya ya. Oke. Mystery Seekers, ini adalah ghost trap sensor. Kita lihat kalau misalnya alat ini bisa berbunyi. Ayo kita pasang dulu. Oke. Jadi saat ini ghost trap udah ada di dalam. Cara kerjanya adalah apapun yang lewatin sensor dia 5 meter di sekitar dia akan menyebabkan alat itu berbunyi. Saat ini di tangan gue ada satu kerikil kecil Nyai. Cara kerjanya adalah kita lempar aja. Itu pasti kayak gitu dia. Jadi silahkan Nyai boleh sosok apapun yang ada di dalam sana untuk melewati sensornya supaya bisa bunyi. Coba komunikasi ya. Iya. Agak. Oke, Mystery Seekers, saat ini Nyai coba untuk komunikasi sama dia yang ada di dalam sana untuk jalan keluar, karena menurut Nyai sosok itu ada di dalam ruangan yang di belakang. Jadi saat ini Nyai coba untuk meminta sosok itu untuk melewati sensor yang ada di depan kita. Kita masih menunggu Mystery Seekers. Lihat sama-sama ya. Di dalam nggak ada siapa-siapa ya. Dan nggak ada, gue bisa pastiin nggak ada yang bergerak di dalam sini. Coba Nyai suruh dia untuk menjauh dari alat itu Nyai. Masih. Itu Mystery Seekers. Gue merindingnya ini udah nggak bener ini. Tapi entah kenapa setiap kali ada interaksi yang seperti ini, bukan cuma adrenalin gue aja yang terpacu, tapi ada rasa seneng juga, walaupun sedikit kekhawatiran kayak apakah dia marah dengan permainan seperti itu. Nyai bisa jelasin sedikit nggak tadi? Nyai komunikasi seperti apa sih supaya dia mau melewati sensor kita tadi? Sebenarnya Nyai pakai, kalau dibilang pakai perantara ya. Jadi Nyai panggil nenek untuk bisa minta ibu keluar. Jadi kan dia seperti tidak suka sama Nyai. Sama kayak Nyai ini antara sedih sama marah sampai bergetar suara Nyai, karena Nyai nggak baru tahu ya ada kisah kayak gini. Kayak gitu. Jadi beliau ini meninggalnya itu di 1900-an awal. Mungkin kalau dihitung 100 tahun yang lalu lah ya. 100 tahun yang lalu. Dan si Ibu Dwi Nawang Sari ini adalah khodamnya. Maaf, Ibu.
Ibu Dwi Wangsari. Dwi Wangsari yang Jadi tadi. sosoknya itu usianya menjelang 50 tahun. Soalnya nggak beda jauh, mungkin beberapa tahun lebih tua dari Nyai aja. 50 tahun. Kemudian dia sakit hati karena dia dibawa dari desa, menikah dengan orang sini, tetapi suaminya kepincut dengan orang yang nggak beda jauh usianya dari dia. Tetapi sosok wanita ini memang kalau orang mau hajatan itu diundang untuk menari. Untuk menari sekitar sini. Suaminya kepincut. Beliau ini mengaku meninggalnya karena diguna-guna, bahasanya santet lah. Jadi sakit hatinya, dendamnya, ya karena belum bisa merasakan bahagia yang sepenuhnya. Makanya ibu ini akhirnya menjaga dia. Belum mau pergi padahal beliau ini ada anak cucunya sih, ada keturunannya, punya anak. Wow. Gitu ya. Jadi ini sih luar biasa. menarik banget ceritanya. Tapi gue baru tiba-tiba kepikiran ya. Ini tiba-tiba ya kepikiran sendiri. Kalau misalnya kita spirit box, kira-kira kita dapat cerita apa? Kita coba sinkronin sama apa yang tadi didapat, yang kalian dengar dari Nyai langsung. Jadi gimana? Boleh nggak kalau gue spirit box? Sebenarnya lucu juga karena ceritanya kan Itu ceritanya itu tidak ada di mana-mana kayak. nggak ada di mana-mana. Kita coba di spirit box kira-kira kita dapat apa? Boleh, bro. Awal-awal Nyai datang, Nyai tidak berpikir akan bertemu sosok wanita setengah baya yang punya cerita menyedihkan dan hubungan dia dengan jin bernama Dwi Wangsari. Jadi dulunya wanita ini lahir dari pesisir Sungai Cisadane, keluarganya orang sana. Kemudian dia ini leluhurnya adalah orang yang diikuti oleh ibu jin, Ibu Dwi Wangsari ini, sampai akhirnya si ibu perempuan ini menikah dan tinggal di sini karena juragan kayak semacam juragan sawah ya. Dulu-dulunya suaminya adalah punya orang kaya yang punya banyak sawah. Gitu. Tapi karena seringnya ada acara yang menanggap hajatan tarian, suaminya kepincut sama perempuan yang umurnya nggak beda jauh, bukan anak muda. Si Ibu Nilam, istri dari juragan ini, menurut ceritanya adalah diguna-guna, disantet, dan meninggal dengan kesedihan, dengan membawa luka, dengan dendam, dengan kesedihan, sehingga raut wajah yang terfoto tadi juga adalah wajah penuh kesedihan yang meraung-raung, menangis-nangis. Dan Ibu Dwi Wangsarinya adalah kodam penjaga dari Bu Nilam ini. Oke, siapapun yang ada di sini bisa berkomunikasi lewat spirit box yang ada di depan kita. Nilam. Siapapun yang ada di sini. Nilam. Kita di sini mau tanya sesuatu akan tempat ini, akan apa yang terjadi sama Nilam. Boleh berkomunikasi lewat spirit box kita, Nilam. Apa mau kalian? Bagi kalian semua dari sini. Iya, tapi kita mau ngobrol sama Nilam, sosok Nilam yang ada di sini. Nilam boleh berbicara lewat spirit box kita. Ada. Kaget nggih? Ada yang jaga. Oke. Nah, Mbah, saya sudah permisi. Pripun? Mbak?
Mereka yang ditinggal. Mereka yang ditinggal pemilik. Apa maksudnya ini? Lah, Mereka tidak dilepaskan. Mereka yang ditinggal pemilik. Mereka yang dilepaskan. Keluar. Hah? Lu dapat foto? Keluar dari ini sini. perwakilan yang bicara ini bukan ular, tapi beliau-beliau yang 5 tadi itu ya. Ini dari yang 5 ini Ya, berarti. yang 5 yang mengancam dia tadi mengusir. Nah, Dika dapat sesuatu dari sini. Ini kosong nih, nggak ada nih. Ini nanti. Tuh, Ya, kami yang Ini kosong nih, nggak ada. Itu tuh badannya hitam tuh semua itu. iya sini ya. Rambutnya iya. Oke. Coba nih, Mystery Seekers. Saat kita tadi melakukan sesi Spirit Box, ini tiba-tiba aja Dika dapat satu sosok. Ini kalau kita tanya Nyai deh di sini, Nyai, ini kalau kita lihat perempuan nggak sih? itu perempuan itu sebenarnya cantik ya. Sebenarnya kalau dia nggak sedih kan. Raut mukanya di sini kan mata sedih itu kan agak Iya, turun ya. iya, iya. Sedihan. Matanya terlihat itu, matanya Iya. kayak luka deh. Ini di dalam sini tadi. Iya. Makanya tadi kan Nyai bilang dia nggak mau keluar itu, hanya sedih aja. Kesedihan yang terus menerus. Ini nilam. Iya. Gue jadi penasaran kalau kita masuk ke dalam sana dan Spirit Box mungkin bisa lebih bisa fokus lebih ke sini. Kalau kenapa tadi masuk yang dari depan pocong 5 itu, mungkin ya lokasi kita juga lebih dekat ke depan saat ini daripada ke dalam. Kita coba ke dalam. Boleh. Ya, mungkin udah. Iya, Oke, guys. Nilam bisa berbicara lewat Spirit Box di depan kita saat ini. Kenceng banget. Kita ada di titik Dika dapat penampakan tadi, Mystery Seekers. Dan ini juga yang menurut Nyai tadi, sosok nilam itu ada di sini. Ini kenceng banget. Oke. Nilam. Boleh berbicara lewat Spirit Box yang ada di depan kita. Apa maumu? Dia nanya. Dia nanya Nyai. Nyuwun pangapunten, minta maaf nggih Bu Nilam. Bu Nilam minta maaf. Apa? Kami tidak suka kehadiran pada di rumah kami. Tidak suka kehadiran perempuan di rumah kami. Ini yang gue bilang tadi. Informasi itu kita baru dapat dari Nyai doang tadi. Menurut Nyai, sosok ini nggak suka akan kehadiran perempuan. Itu maksudnya ke Nyai. Oke, Nilam, apa yang terjadi sama kamu? Mereka yang hancurkan keluarga. Gila. Mereka yang hancurkan keluarga sebelumnya. Perempuan itu harus Mbak. Yang sendiri saja.
Demi keselamatan kalian. Sudahi saja demi keselamatan kalian. Kalian sudah dengar langsung dari Nyai tadi. Hati-hati. Hati-hati. Positif loh. Yang tidak suka Hati-hati, ada yang tidak suka kehadiran kalian. Sosok 5 pocong yang ada di depan. Oke, Mystery Seekers, nggak habis-habis. Hari ini gue kaget dengan ya bukti audio visual yang kita dapat sama-sama. Kayaknya kita harus keluar dari tempat ini. Ya. Ya, satu pesan tadi juga demi keselamatan dari kita semua. Disarankan kita untuk meninggalkan tempat ini. Jadi kita langsung keluar aja. Mystery Seekers, saat penelusuran di bangunan rumah pertama, Dika mendapatkan foto yang sangat jelas menunjukkan rupa dari sosok wanita parubaya bernama Nilam. Perhatikan wujud Nilam yang berhasil direkam ke dalam foto berikut ini. Namun sungguh disayangkan, usai menjebak sosok Nilam lewat jepretannya, Dika langsung mengalami gangguan misterius yang membuatnya hampir kerasukan dan tak bisa melanjutkan investigasi malam itu. Kejadian yang menimpa Dika nampaknya dampak dari ketidaksukaan Nilam yang tak bersedia wujudnya diperlihatkan kepada tim. Kami pun meneruskan penelusuran ke dalam bangunan kantor 3 lantai yang merupakan pusat dari keangkeran wilayah ini. Ini ya, dia ini biang kerok sumber bau ini dia nih. Ya, kalau ada anak-anak kecelakaan, kamu nih biang kerokmu, lidahmu itu dorong mereka ke tengah jalan.